Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Bertemu Pagi, kembali Pak. saya, Tri Joko Waluyo, dalam diklat yang diadakan di Sekolah Tinggi Pelayaran untuk pengambilan sertifikat MBL Engine. Insya Allah pada pagi ini kita akan mempelajari, kita diskusi tentang konversi energi. Kemarin sudah ada yang memberikan pelajaran tentang fisika terapan, kawan-kawan? Sudah atau belum? Halo, selamat pagi. Oke, fisika terapan ialah ilmu yang membahas serta mempelajari mengenai zat dan energi, yaitu mencakup energi cahaya, panas, serta bunyi. Ya, yang di alam ini, itulah yang pelajari tentang fisika terapan, ilmu fisika yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan fisika sendiri belajar kita tentang wujud fisik zat. Ya, mungkin teman-teman sudah belajar ya, yang mengulang kembali zaman SMP, SMA ya sudah dipelajari bahwa wujud fisik zat itu ada beberapa. Pertama, zat padat. Ya, wujud zat yang pertama dalam ilmu fisika ialah padat, yaitu wujud zat yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Jadi bentuk dan volumenya tetap. Zat padat tersusun atas partikel yang tersusun dengan teratur dan saling bertekanan sehingga bentuk dan volumenya selalu sama. Jadi zat padat tidak banyak perubahan ya. Kedua, zat cair. Berikutnya ialah air, yaitu wujud dari suatu zat yang mempunyai volume yang tetap, tetapi bentuknya mudah berubah. Jadi cairan itu volumenya tetap, tapi bentuknya berubah tergantung tempatnya. Ya, misalnya dia ada di dalam gelas dan berbentuk seperti gelas. Ya. Tetapi renggang, tetap tersusun dengan teratur seperti zat padat, tetapi gaya tarik yang dimilikinya lemah. Wujud cair bisa berubah, tapi volumenya tetap pada partikel dalam zat cair tak dapat meninggalkan partikel lainnya, saling mengikat ya. Terus yang ketiga, gas. Bentuk yang terakhir adalah gas. Gas merupakan salah satu wujud zat yang memiliki sifat, bentuk, maupun volume yang dapat dengan mudah berubah. Partikel yang menyusun gas saling berjauhan, tak teratur, dan gaya tarik antar partikel juga lemah. Hal ini membuat bentuk gas menjadi mudah berubah, karena partikel yang menyusun dapat bergerak dengan bebas tanpa terikat suatu apapun. Selain itu, volumenya juga mudah berubah. Ya, jadi, tiga zat fisik zat ini yang akan kita temukan nanti di konversi energi yang kita terapkan di atas kapal. Ya, nanti kita ada perubahan apa sih itu konversi energi, ya kan? Kita temukan sehari-hari dalam apalagi di kamar mesin ya, di permesinan kapal. Apalagi di modern sekarang ini, ya kan, banyak perubahan-perubahan konversi energi yang kita sadari itu adalah sebenarnya konversi energi. Nah, ini kekeruhan zat, titik didih zat. Nah, titik didih zat ini akan kita temukan juga dalam keseharian kita di kamar mesin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi titik didih merupakan suhu dari suatu zat cair saat mendidih atau dipanaskan. Ya, beberapa orang telah mengetahui definisi titik didih mungkin akan merasa bingung
perihal perbedaannya dengan menguap. Jadi mendidih dan menguap itu lain. Ya, nanti kita akan ketemukan di keseharian kita di atas kapal. Bagi teman-teman yang di kapalnya ada boiler, ya, ada freshwater generator, kita temukan nih mendidih dan menguap itu sama atau tidak. Kalau sini contohnya baju yang dijemur, maka air yang berada dalam itu dipanaskan akan mengering. Ini namanya menguap, bukan mendidih ya. Terus air yang dipanaskan, merebus air dalam kompor itu akan mendidih, bergolak gitu ya. Nah, titik didihnya di mana, titik penguapannya di mana. Nah, itu kita temukan nanti kalau teman-teman mungkin sambil iseng ya, ketika bunker. Nah, itu kita akan tahu di situ, atau teman-teman bekerja di kapal tanker, titik penguatan dari titik di flash point-nya itu berapa ya kan, titik didihnya muatan itu berapa ya. Makanya di kapal tanker itu akan dipelajari tentang purging, pembilasan, muatannya ini, pengaturan muatannya seperti ini karena di titik didihnya itu. Karena uap daripada muatan, terutama kapal tanker itu sangat berbahaya ya. Semakin dia titik nyalanya rendah, berarti titik uapnya pun sangat mudah terbakar dan sebagainya. Terus kekentalan, kekentalan pun akan kita temukan nanti di atas kapal ya kan. Ketika teman-teman bunker, di situ ada namanya viscosity ya kan. Viscosity bahan bakar itu berapa, sambil iseng aja pelajari itu, minta sama KKM, Cap, ini Bas, ini viscosity bahan bakar kita berapa sih ya kan, kenapa harus masuk mesin panas harus sekian gitu kan. Nah, karena kita akan mengetahui titik nyalanya gitu. Dengan kita tahu viscosity daripada bahan bakar itu, titik nyalanya berapa ya. Jadi kenapa KKM tuh suruh kita bahan bakar yang masuk mesin sekian. Nah, itu ada alasannya. Inilah makanya dengan mengetahui ini kalian nanti akan paham ya, sehingga apa yang ditugaskan oleh chief engineer di atas kapal kita mengerti. Konversi energi ya. Kita tahu bahwa di era sekarang ini banyak konversi energi. Mungkin salah satunya ini saya beri contoh ya, perubahan energi dari energi panas menjadi energi gerak. Itu ada di mana? Coba mungkin teman-teman ada yang paham. Energi panas diubah menjadi energi gerak. Ya. Di dalam mesin itu kan entah main engine, entah diesel engine, entah bensin, itu kan energi panas yang dihasilkan dari pembakaran yang akan menghasilkan energi gerak, energi mekanik. Kita akan temukan sehari-hari di atas kapal konversi energi ini. Jadi konversi energi itu apa sih? Catat teman-teman ya. Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi yang lain. Jadi dari energi panas menjadi energi mekanik. Nah, nanti ketemukan lagi dari energi elektrik, energi listrik, ya, menjadi energi mekanik. Ada juga dari energi mekanik menjadi energi listrik. Ya, mungkin kalau teman-teman di kampung yang masih ada kincir angin, itu kincir angin berputar karena mekanik. Dan dia menghasilkan listrik. Nah, itulah konversi energi ya. Contohnya seperti itu. Hukum konversi energi mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan. Ya, energi tidak, sebenarnya sudah ada. Ya kan, karena elektron-elektron itu ada di alam ini. Tinggal kita mengusahakannya. Ya kan? Diciptakan atau dibuat ataupun dimusnahkan.
akan tetapi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Ya, boiler dari zat cair dididihkan menjadi panas, menguap, akhirnya menjadi energi uap. Energi uap ini panas, mungkin di kapal-kapal yang kapal turbin uap, ketel bisa menggerakkan pompa, menggerakkan alternator, sehingga dia menjadi energi mekanik. Ya kan, menggerakkan pompa kan berarti energi mekanik ya. Nah, menggerakkan pompa dia tidak pakai elektrik, tapi dengan turbin. Turbin digerakkan, diputar, menghasilkan mekanik untuk pompa, misalnya pompa balas, pompa kargo, ya. Terus ada boiler, panaskan, energi uap ini bisa menggerakkan menjadi energi listrik, menggerakkan alternator, generator, berputar dengan kecepatan sekian, menghasilkan energi elektrik. Nah, itu salah satu contoh yang kalian temukan nanti di atas kapal. Ya. Jadi itulah ilmu terapan. Jadi konversi energi adalah merubah bentuk energi dari energi yang lain menjadi energi yang lainnya. Jadi di alam ini kan orang-orang dulu untuk mungkin menghasilkan listrik ya kan tidak menggunakan diesel engine, tidak menggunakan untuk memutar alternator, tapi menggunakan angin, ada yang kincir angin, ada yang juga dengan kincir air ya kan, air di sungai yang cukup deras memutar, nah, akhirnya menghasilkan listrik. Ya, banyak kan kita akan temukan nanti di atas kapal. Salah satu contohnya ya kan dari elektrik menjadi pneumatik, ya kan dari elektrik menjadi hidrolik, ya dari elektrik menjadi mekanik, begitu juga dari mekanik menjadi elektrik, ya. Nanti kalian praktekkan di atas kapal ya, oh ini konversi energi nih, ya kan dari panas bisa menghasilkan gerak, ya kan dari hidrolik, dari gas dari cair, ya kan hidrolik itu kan cair, hydro menjadi mekanik, bisa ngangkat jangkar yang kuat seperti itu ya kan, ini karena hidrolik, karena cairan ya. Besaran, satuan, dan pengukuran. Kenapa kita belajar besaran, satuan, dan pengukuran dalam ilmu konversi energi? Karena kita akan menghitung, misalnya kan teman-teman kebutuhan energi untuk menggerakkan jangkar itu berapa, ya kan? Jangkar itu beratnya berapa? Berarti kebutuhan dari hidrolik ini, pompa ini sekian tekanannya. Kalau dia tidak kuat atau di bawah itu dia tidak akan bisa mengangkat jangkar, ya kan? Oh, kenapa dia tidak kuat? Oh, mungkin ada kebocoran di pompanya atau cairan hidroliknya viscosity-nya sudah sangat rendah, ya kan? Nah, cairan ini rendah karena apa? Oh, mungkin karena panas, ya kan? Kalau cairan kental dipanaskan jadi kentalannya akan rendah ya, viscosity-nya akan rendah. Jadi itu teori-teori yang kita dapatkan sehari-hari di atas kapal dan kita praktekkan. Ya. Oh, kenapa yang tadi bilang jangkar nggak kuat? Oh, ini karena cek ininya ya kan. Oh, pompanya mekaniknya sudah mungkin piston pompa bintangnya sudah rusak atau apa-apa. Dari hal-hal seperti ini, basicnya kalian bisa menganalisa, ya. Menjelaskan manfaat dan penerapan dari mata kuliah fisika dasar. Menjelaskan arti besaran fisika dalam sistem satuan yang digunakan. Menjelaskan dasar sistem pengukuran baik dari segi besaran fisika yang diukur, alat dan metode yang digunakan untuk mengukur,
serta bagaimana cara menganalisa hasil pengukuran. Merupakan cabang ilmu yang paling mendasar yang mempelajari tentang keadaan dan sifat-sifat benda serta perubahannya. Ya. Gejala fenomena alam, hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Nah, ini perubahan-perubahan benda, ya kan, bentuk. Tadi kita sudah belajar tentang fisik benda, ya, benda cair, benda gas, benda padat. Mungkin teman-teman bisa membedakan antara cooler dan kondensor. Mungkin ada yang bisa menjawab apa bedanya cooler dan kondensor. Ada yang tahu, kawan-kawan? Apa bedanya cooler dan kondensor? Atau apa cooler itu? Apa kondensor itu? Mungkin Mas Agustian atau Mas Alvin Adam bisa menjawab apa itu cooler, apa itu kondensor? Ada yang pernah lihat cooler di atas kapal? Teman-teman? Nggak pernah Pak saya lihat Pak. Di atas kapal ada cooler kan? Pendingin itu. Jadi mungkin saya jelaskan ya, cooler. Cooler dan kondensor persamaannya sama. Sama-sama mendinginkan. Nah, kalau cooler mendinginkan tanpa merubah bentuk, tetap cairan. Misalnya LO cooler, press water cooler, itu kan didinginkan kan, hanya menurunkan suhu. Tapi kalau kondensasi itu kan perubahan bentuk dari gas menjadi cair atau cair menjadi gas. Kalau gas dipanaskan, kalau kondensor didinginkan agar gas itu menjadi cairan. Seperti misalnya kalau ada mesin es, ya kan, di atas kapal, itu namanya kondensor. Gimana gas freon? Gas freon itu ketika dikompresikan menjadi gas. Akhirnya lewati kondensor dia menjadi liquid, menjadi cairan agar bisa ditekan ke sistem, ke solenoid, disebarkan ke evaporator sehingga ruangan udara kita menjadi dingin. Itu salah satunya ya. Terus kalau di boiler ada juga namanya kondensor. Bagaimana kondensor ini mendinginkan juga, sama gunanya mendinginkan, tapi merubah bentuk dari uap. Setelah uap ini dipakai, ya kan, untuk kembali ke casket tank, dia akan melewati kondensor. Uap ini didinginkan menjadi cairan. Jadi bedanya cooler dan kondensor, kalau cooler mendinginkan tanpa merubah bentuk, tetap bentuknya adalah zat cair ya. Tapi kalau kondensor itu merubah bentuk, mendinginkan dan juga merubah bentuk dari gas menjadi cair. Sampai sini paham teman-teman? Oke ya, kita lanjut. Jadi tadi di situ kita sudah paham tentang konversi energi. Jadi kalian tahu apa itu cooler, apa itu kondensor, apa itu heater di atas kapal, ya kan, itu ada yang memanaskan tapi tanpa merubah bentuk. Kan ada yang dipanaskan merubah bentuk dari cairan menjadi uap. Ada yang merubah bentuk mendinginkan dari gas, dari uap menjadi cairan. Ya. Terus kenapa juga di atas kapal kita sering suruh mencerat botol angin. Nah, karena di sana terjadi perubahan bentuk, ya, dari gas itu karena kondensasi dalam udara ini kan ada kalau kita belajar kimia di sana ada zat O2, oksigen itu ada O-nya, ada H-nya, hidrogen. Jadi ketika dipanaskan dia akan memisahkan diri. Yang gas tetap menjadi gas, ketika uap panas akhirnya
cairan akan menjadi air, berkondensasi. Nah, itu makanya harus dicerap. Apalagi kapal-kapal yang sistemnya udah sistem pneumatik. Udara kontrolnya harus benar-benar udara kering. Tidak ada uap air di sana. Karena uap air kondensasi ini akan merusak sistem daripada pneumatiknya itu. Entah di situ valve-nya, entah itu pistonnya, entah ringnya. Karena air kondensasi itu sifatnya korosi. Ya, dia asam, asamnya tinggi. Besaran, dimensi, dan satuan. Nah, ini pun akan kita temukan sehari-hari teman-teman yang menjadi oiler. Nah, ya. Keadaan dan sifat-sifat benda yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu, kuantitatif. Sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Besaran fisika dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Misalnya, mengukur panjang sebuah meja, mengukur suhu air, mengukur berat daripada batu. Apa aja yang bisa diukur? Panjang, suhu, massa. Massa di sini berat ya. Besarannya apa? Ya, panjang besarannya berarti meter. Suhu besarannya Celcius, entah Fahrenheit ya. Massa, kilogram, gram, dan sebagainya. Terus mempunyai nilai tertentu, dapat diukur, mempunyai satuan. Besaran, besaran fisika, konseptual, besaran pokok, besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Kalau matematisnya besaran saklar, besaran vektor. Nah, ini satuan unitnya ya. Satuan unitnya contohnya massa adalah kilogram, gram, ada ini satuan internasional, ada satuan yang seperti Inggris itu pakai LBM, ada yang pakai feet kalau di Inggris ya kan, panjang itu dia pakai feet, tapi kalau satuan internasional itu meter, kilometer, sentimeter, nah, terus waktu, detik, menit, jam, ya, ini dimensi satuan-satuannya. Nah, kan kalian kalau di atas kapal ngecek temperatur, terus ngecek tekanan, kanan itu berapa bar, satuannya apa. Kalau satuan internasional apa PSI ini hitungannya kilogram per sentimeter air raksa. Terus kalau SI berapa? Kan kadang-kadang sekarang sudah ada yang SI, ada yang masih menggunakan ukuran lama ya. Kalian juga harus konversi itu namanya konversi dari internasional ke mungkin apa kapal-kapal dari Eropa masih menggunakan inci, kunci-kuncinya ada yang menggunakan inci. Nah, kalau yang udah internasional kan menggunakan satuan nasional yang nomor 16 cm ya kan. Nah, itu harus paham juga konversinya dari inci menjadi sentimeter apa ya kan, dari watts menjadi horsepower. Nah, itu apa? Siapa yang menetapkan standar dan satuan? Nah, jadi satuan itu perlu harus ditetapkan. Jadi satu perkataan seluruh dunia mengatakan bahwa 1 kilogram sama dengan berapa satuannya si Inggris LBS gitu kan. Nah, karena Inggris tetap masih mau menggunakan satuan mereka karena mereka yang menciptakan satuan-satuan itu. Ya. Bureau International the Points at Measure BPPM International Bureau of Weight and Measure. Jadi Biro Berat dan Ukuran Internasional di Sevres, Prancis. Inilah yang menentukan standarisasi di seluruh dunia. Ya. Jadi evolusinya apa satuan massa? Nah, evolusi satuan massa ini sejarahnya ya. Orang bisa mengetahui 1 kilogram
Massa suatu silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 mm yang disimpan di kantor BPM di kota Sèvres dekat Paris, Prancis. Dari dulu 1 kilogram itu seperti ini, ya. Mungkin teman-teman di kampung masih ada atau di pasar masih menggunakan kiloan seperti ini ya. Yang satunya seperti harus rata itu pala bebeknya itu, baru satunya dikasih timbangan seperti ini. Ya. Ini aslinya ini dari Prancis yang menciptakan ini. Jadi 1 kilogram itu sebesar ini. Kenapa campurannya materialnya platinum iridium? Karena platinum iridium itu tidak berubah bentuk ketika dia panas dingin gitu. Di Eropa kan panas dingin, cuaca tidak berubah bentuk ketika ada perubahan cuaca. Terus beberapa negara membuat duplikat massa standar yang disimpan di lembaga standar pengukuran masing-masing. Makanya meteran atau kiloan harus semua dikalibrasi. Kalibrasinya apa? Menggunakan standar. Standarnya inilah standarisasi daripada kilogram ya, dari massa, satuan massa. Ini sejarahnya. Mungkin kalau di kampung, di pasar masih ada menggunakan ini itu. Asal-muasal daripada orang menghitung kilogram. Menghitung berat. Evolusi satuan panjang. Pada tahun 1960, 1 meter sama dengan jarak antara 2 garis pada batang yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan pada kondisi tertentu di BIPM. 1 meter sama dengan 1.650.763,73 kali panjang cahaya orange red yang dipancarkan dari lampu Krypton 86 KR. Terus pada tahun 1983, 1 meter berubah nih. Jarak yang tempuh cahaya dalam ruang hampa dalam waktu 1/299.792.458 detik. Dengan definisi terakhir ini, maka kecepatan cahaya di ruang hampa ditetapkan menjadi 299.792.408 meter per detik. Itu kecepatan cahaya bisa diukur ya. Karena kita mendapatkan 1 meter ini. Dapatkan mistar yang terbuat dari platinum iridium yang disimpan pada kondisi tertentu. Jadi tidak berubah karena perubahan cahaya. Terus evolusi waktu, besaran waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalnya waktu siang, sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Waktu hidup, sejak dilahirkan hingga meninggal. Ini alat ukur waktu ya. Ada kaca pasir nih, ditemukan di zaman Mesir ya. Jadi ketika dia habis ini, ini waktunya. Terus ada yang pakai menggunakan matahari. Ini mulailah sebelum ditemukannya jam, orang pakai sinar matahari. Terus dikasih patok, dia akan mengukur. Terus barulah tahun ini ditemukan jam ya. Jadi 1 titik ini sama dengan 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Karena kenapa 60 menit dan 60 detik? Karena 1 putaran itu 360. 360 dibagi 60 dapatlah, makanya setiap semua harus bisa dibagi 6. Sama seperti kalian di atas kapal ya kan. Ketika manuver itu waktunya itu harus bisa dibagi 6. Misalnya ada slow,
16, 12. Nah, itu jadi kalau di atas kapal menulisnya tidak bisa dibagi 6 itu masih salah ya. Jadi setiap jam atau setiap mencatat sesuatu itu, apalagi ketika maneuvering, itu semua harus bisa dibagi 6. Barulah ditemukan alarm, ya kan? Wah, jam sekian bangun, gitu kan. Nah, itu hanya modernisasi daripada alat-alat, memudahkan orang untuk mengetahui sekarang jam berapa. Nah, dulu mungkin menggunakan gereja, ya kan, lonceng gereja mengatakan, wah ini jam 12. Makanya di kota-kota besar itu ada alun-alun, nah, di situ pasti ada jam besar. Jamnya besarnya ini dihubungkan dengan lonceng atau alarm, sehingga memberitahu kepada penduduk bahwa sekarang adalah jam 1, jam 2. Setiap jam dia akan berbunyi. Nah, ini besaran dan satuan yang digunakan dalam standar internasional. Nah, ini yang kalian baca, ya kan. Kalau massa itu apa unitnya, ya kan. Kalau panjang itu apa, meter simbolnya apa, M. Terus kalau waktu, second, simbolnya apa, S. Electric current, ampere, simbolnya apa, A. Temperatur, K. Dia satuannya Kelvin biasanya ya. Terus amount substitution, ini mel. Terus light intensity, candle, ya kan, joule. Nah, ini satuan-satuan yang kalian temukan di atas kapal. Kalau daya, volt, ya kan, atau watts, ya kan, W. Kalau tegangan, ini ada, ya. Kalian pelajari, baca-baca, akan paham, ya. Karena kalian praktekkan setiap hari di atas kapal. Oh, nanti di atas kapal, oh ini cooler, ya kan. Perhitungannya cooler bagaimana, ya kan. Oh, misalnya kalian eh, ngambil setiap 4 jam sekali ngambil temperatur, cek, ya kan, temperatur ini kenapa dia dengan panas sekian tidak berubah, ya kan, menggunakan cairan apa dia, ya kan. Oh, cairan ini kan di dalam termometer itu ada cairannya, ya, cairan apa itu. Ini besaran turunan dan dimensinya, ya kan. Oh, kalian disuruh nih KKN untuk menghitung volume tangki. Volume itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi, ya kan. Nah, jadi kita tahu volume tangki itu berapa isinya. Hah? Itu massa jenis, ya kan. Apa rumusnya, dimensinya. Kecepatan, perpindahan bagi waktu. Terus kecepatan dibagi waktu, ya kan. Gaya, massa kali percepatan. Usaha dan energi, gaya dan perpindahan. Impuls dan momentum, gaya dan waktu. Kalian baca-baca sambil iseng-iseng akan. Jadi ketika di order sesuatu oleh perwiranya, kalian tahu, oh gini gunanya untuk ini, ya. Nah, atau kalian misalnya kurang ini, tanya lagi ke masinisnya, ya kan, atau KKM. Eh, Pasti setiap ini ada massa jenis. Massa jenis itu apa sih? Bas, ya kan, tanyakan, ya kan. Seperti apa, air dan minyak. Dan kenapa massa jenisnya berbeda? Kenapa minyak itu selalu di atas, air di bawah, ya kan? Oh, ternyata massa jenisnya berbeda, ya kan? Minyak lebih ringan daripada air. Nah, ini konvensi satuan. Ini misalnya panjang, kalau internasional adalah meter, ya kan. Kalau CGS ini Prancis 100 cm, kalau Inggris ini feet. Ya. Nah, jadi kalau 1 meter itu sama dengan 100 cm, sama dengan 3,26 feet. Nah, Inggris ini masih menggunakan satuan-satuan dia sendiri, ya. Terus kalau massa
berat ini kita kilogram ya. Nah, kalau CGS 1000 gram. Terus kalau Inggris apa British? Satuannya LBM, 2,2 LBM. Ini konversi-konversi. Ya. Siapa tahu kalian nanti naik di kapal-kapal apa Inggris ya. Nah, ini satuannya beda. Hah? Atau masih banyak juga yang menggunakan satuan-satuan Inggris. Gaya, Newton ya kan. CGS-nya berapa? Kalau British LBF, ya kan? Tekanan, ya. Kita berapa Newton, Pascal. Ini kalau British apa? Itu kalian bisa cari atau cak, iya di Google pun bisa konversi dari panjang ke ini, gitu. Dari PK ke watts, dari horsepower. Nah, ini contoh-contoh soal ya. Kalian bisa baca-baca, pelajari kalau masa ini percepatan gimana, nah, kalau ngitung tekanan gimana. Nah, ya. Iseng-iseng aja kalian baca-baca itu apa soal-soalnya. Analisa dimensi. Analisis dimensi menggunakan fakta bahwa dimensi dapat diperlakukan sebagai besaran aljabar. Ini kalau rumus-rumus ya. Jadi ilmu terapan itu kalau di kuliah umum itu 1 semester. Nah, ini karena pemadatan, kalian short course, kita garis besarnya aja. Minimal kalian paham apa itu konvensi energi, apa itu satuan internasional, apa itu satuan British. Misalnya kalian di order, disuruh cek apa, coba Mas Agus cek itu pipa kita berapa in, ya kan? Nah, harus tahu, ya kan? Satu ini tuh berapa meter, ya kan? Kita menggunakan misalnya meternya pakai meteran internasional, misalnya kita cek pakai meteran, dia punya diameternya, misalnya 200, ya kan? 200 cm. Berarti kalau inch berapa, ya? Karena kan biasanya permintaan dalam dalam inch. Ya kan? Oh ini kalau 200 berarti 4 in kah, 5 in kah, 8 in kah, ya. Oke, dari hal ini ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Sebelum kita lanjut sistem pengukuran tentang konversi energi, tentang satuan-satuan massa, dimensinya. Oke, jika ada yang tidak bertanya, kita lanjut ya. Ya, Pak. Dasar sistem pengukuran, measurement system. Tindakan membandingkan harga variabel yang diukur, misalnya belum diketahui dengan variabel lain yang harganya sudah diketahui untuk standarisasi. Tujuan mendapatkan informasi penting, PVTF, P itu tekanan, volume, T panjang, F suhu ya, terkait besaran-besaran fisika yang berhubungan dengan kelangsungan proses, sistem, fenomena alam, dan sebagainya. Nah, di sini ada gambar mistar, ada gambar tabung, ada gambar sigma, ada gambar timbangan. Konsep dasar pengukuran. Sistem pengukuran memberikan hasil suatu pengamatan berupa nilai numerik. Numerik yang mempresentasikan kuantitas dari variabel atau besaran yang diukur. Besaran fisika atau kimia yang diukur, input, misalnya. Terus sistem pengukurannya pakai apa? Output, hasilnya, nilai pengukuran. Variabel fisika yang umum, panjang, kita biasanya ukur panjang, ukur kecepatan, mengukur waktu, massa, gaya, frekuensi, temperatur, tekanan, substansi, dan lain sebagainya. Mungkin kalau di kapal kita kalau overhaul itu kan, misalnya overhaul, general overhaul, buka piston, kan itu dicek.
apa dia punya gapnya, groove-nya. Oh, standar daripada gap piston ring ini sekian. Oh, kalau dia sudah melebihi, berarti sesuatu harus dilakukan. Nah, itulah gunanya pengukuran. Jadi, oh weirdonnya kan diketahui nih kemarin overhaul gapnya sekian. Nah, sekarang setelah 2 tahun atau setelah 5.000 jam, eh, posisi piston groove-nya sekian. Jadi antara overhaul yang lalu dengan sekarang ada wear down, ya. Ada bahwa dalam 2 tahun atau 5.000 jam atau ini kemakan daripada ringnya atau buat pistonnya itu sekian mililiter. Oh, jadi kalau dalam 2 kali 5.000 jam sekian. Jadi kita akan dapat rata-rata tiap tahun bahwa piston ring itu terjadi penurunan atau terjadi ukurannya menjadi turun karena korosi atau karena gesekan setiap tahun sekian mili. Nah, itu hasil dari pengukuran. Jadi pengukuran itu kan bisa direkod untuk memonitoring, ya, untuk mengetahui kondisi daripada barang yang kita ukur, ya. Misalnya berat suatu masa, ya, kita tahu, oh ini kapal ini misalnya JRT-nya sekian, ya, terus sudah sekian tahun, ya kan kita bisa beratnya itu dari light ship-nya, ya kan. Oh, ada penyusutan sekian. Nah, terus ketebalan daripada baja kapal, ya kan, karena korosi, karena penyusutan, karena apa, maksimal sekian ditentukan oleh kelas atau BKI, ya, bahwa hasil UT bahwa ketebalan dinding kapal, plat kapal itu maksimum 20%. Kalau sudah di atas 20%, 20% harus ganti plat. Nah, jadi kalian ketika oh ini kok kapal maksudnya nggak ada yang rusak platnya tapi suruh ganti. Nah, karena hasil UT-nya ketebalannya sudah menyusut di atas 20%. Nah, itu kesatuan-kesatuan itu, ya kan diukur pakai ultrasonic, ya, untuk mengukur ketebalan daripada plat itu. Nah, kenapa sistem ukuran diperlukan? Ya, tadi kita bilang untuk mengukur suatu benda, ya, untuk mengetahui indikasi benda itu ada kerusakan kah, ada penyusutan kah, ada penambahan kah, ya. Terus monitoring. Nah, dari hasil pengukuran itu kita monitoring, ya. Seperti kalian ngambil temperatur di kamar mesin, kenapa itu diambil temperatur? Untuk mengukur kondisi daripada mesin itu, suhunya berapa, ya kan. Terus mengetahui misalnya ada temperatur yang melebihi, misalnya maksimum dari maker atau dari perusahaan maksimum exhaust gas itu 350. Nah, nggak taunya pas kita cek di jam 12 atau jam berapa itu ada kenaikan misal 380, ya kan. Itu akan ditahui ada indikasi apa ini, silinder ini kok panasnya tinggi, ya kan. Terus monitoring, ya, kita monitor terus, makanya 4 jam sekali harus dicek temperatur terus tekanan manometer, kondisi-kondisi yang lainnya itu untuk monitoring. Nah, setelah dimonitor, ya kan kita catat, kita rekod dalam logbook. Nah, ini akan mengetahui, ya kan, oh kejadian itu kapan, ya kan. Kalau terjadi sesuatu yang signifikan, berarti ada sesuatu nih, ya kan. Dari situ bisa ketahui juga, mungkin ada yang berbohong, nulis ininya temperaturnya, tekanan, semua itu akan ketahuan. Oh ini dari sini langsung naik tinggi sekian, tapi di jam segini rendah lagi, berarti ada sesuatu, ya. Terus untuk membuat automation, ya kan, mungkin dari measurement itu kita buat nih interface,
Kalau temperatur kita tentukan, kalau dia melebihi 350, dibuat alarm. Atau di cooler ya kan, kalau dia panasnya melebihi ini, dia akan membuka pendinginnya lebih besar lagi sehingga temperatur daripada cooler itu tetap, misalnya masuknya 30, keluarnya tetap di 28, 27. Nah, kalau dia eh, naik ya kan, mungkin karena panas di mesin panas, agar tuh mungkin bebas dibuka. Itu untuk membuat kontrol automation ya kan, dibuat secara otomatis dari pengukuran-pengukuran itu. Nah, terus bisa menjadi bill custody transfer ya kan, untuk melakukan sebuah pembayaran. Nah, jadi sistem pengukuran juga bisa jadikan sebuah alat untuk pembayaran. Misalnya teman-teman bunker ya di atas kapal. Nah, itu kan ada flometer di sana. Berapa minyak yang masuk ke dalam tangki kita, disitulah kita harus membayar. Jadi pengukuran bisa dijadikan pembayaran. Jadi harga, misalnya 1 liter, misalnya 10.000 ya kan. Nah, di situ akan kita bayar, berarti kita ngisi 10 liter, berarti kita bayar 10 kali 10, 100.000. Jadi sistem pengukuran diperlukan untuk pengukuran, untuk automation, untuk bill, ya, pembayaran. Nah, ini alat-alat untuk monitor. Ya. Teman-teman, ketika medical check up, naik di atas kapal, tentu diukur tekanan darahnya, kesehatannya, ya kan. Terus kalau terjadi perubahan, ada indikasi apa, ya kan? Misalnya tekanan darahnya terlalu tinggi, ya kan? Terus monitor, untuk dimonitor kesehatan kalian, ya kan? Terus direcord, disimpan, ya, untuk mengetahui, oh ketika medical check up tahun lalu kesehatannya bagus, kok sekarang apa agak menurun. Nah, setahun ini apa yang dimakan, apa yang dikerjakan, itu bisa terlacak ya sebagai diagnosa. Terus ini ada multitester, ya. Banyak pengukuran lain untuk mengetahui. Terus untuk mengetahui tangki-tangki, mengukur level cairan dalam tangki. Mengukur kedalaman, seismograf, ya kan, gempa, pemantauan gempa, ini bisa diukur semuanya. Nah, dari pengukuran inilah dibuat kontrol, ya kan, kalau gempanya sekian skala Richter, misalnya di atas 4,5 skala Richter, akan alarm. Atau gempa ini bisa menghasilkan tsunami kalau gempa itu ada di laut, ya, dan sebagainya. Dimonitoring, terus di record. Record itu sebagai diagnosa, ya kan. Nah, ini yang automation dan kontrol lah. Dari hasil sensor, aktuator, dibuatlah alarm kontrol. Sehingga sekarang kapal-kapal sudah banyak yang menggunakan automation control. Apalagi mesin-mesin baru yang namanya camless. Jadi kapal itu sudah tidak punya camshaft lagi. Jadi camless. Jadi menggunakan sensor, aktuator, dan menggunakan elektrik untuk masuk dan ininya bahan bakar, untuk inikan valve, ya kan. Terus bill, pembayaran. Ini untuk membayar suatu transaksi perdagangan, ya kan, kita ngisi bensin. Nah, itu juga pengukuran langsung. Untuk di rumah, ya kan, yang menggunakan apa kilowatt hour meter di rumah, dia tahu ini berapa 1 bulan kita sudah menggunakan daya listrik di rumah kita. Dari angka itu kita akan harus membayar
Misalnya 1 kW itu 20.000, penggunaan kita berapa kilowatt dalam 1 bulan. Nah, ini pengukuran untuk bil. Nah, kita misalnya beli sayuran sekian kilo, ya kan? Nah, 1 kilo sekian. Nah, ini adalah yang sudah ada harganya ya, biasanya di supermarket besar, taruh di sana sudah keluar tuh harganya. Misalnya buah ini 1 kilogramnya segini. Kita lihat ininya harganya akan keluar. Oh, misalnya cuma 600 gram, langsung keluar di sini angka harganya. Ya, semakin canggih, semakin itu karena dari basic, dari pengukuran yang biasa ya. Manfaat sistem pengukuran untuk safety, health, environment, ya kan, untuk keselamatan, kesehatan, dan pelestarian. Untuk mengetahui, ya kan, kalau di over, ya kan, berarti kalau untuk kesehatan, ya kan, kalau darah tingginya melebihi standar, berarti dia tidak sehat. Ya. Untuk keselamatan, ya kan, untuk mengetahui gempa kita ini ada ini tsunami enggak, atau dia bisa mematahkan lempengan enggak, ya kan, cuma sekian skala Richter, ya kan, banyak hal lagi. Perdagangan yang fair dan proteksi konsumen, ya kan, dari billing itu kita fair, jadi udah nggak dibodoh-bodohin lagi karena sudah keluar rumusnya berapa kilo. Peningkatan kerja proses produksi dengan semakin canggihnya, ya kan, untuk produksi akan semakin mudah dikerjakan, ya. Tentu proses produksi semakin cepat dan maksimal. Sistem pengukuran ya, untuk safe, health, and environment. Sekarang sudah eranya K3, ya, keselamatan, kesehatan kerja, serta lingkungan. Makanya konversi energi ini pun banyak digunakan, bukan hanya di kapal ya, di konversi energi yang ramah lingkungan. Nah, ini semakin hari semakin didengung-dengungkan. Mungkin sekarang ada yang namanya green port, pelabuhan yang berwawasan lingkungan hidup, ya kan. Sekarang mungkin teman-teman kalau di Priuk sudah mulai penanaman pohon di pelabuhan-pelabuhan, atau teman-teman datang ke Dok Koja Bahari sudah mulai lingkungan hidup, penanaman pohon dan menjaga lingkungan hidup, ya kan. Nah, ini adalah manfaat dari sistem ukuran. Kenapa yang diukur adalah udara? Udara mungkin di pelabuhan atau pabrik karena ozon, karena karbon dioksida, sehingga oksigennya semakin berkurang. Sedangkan di alam bebas, kita harus mempunyai oksigen maksimal 21%, sehingga orang bisa sehat, bisa apa. Kalau sudah di bawah 20%, itu sudah tidak bagus untuk kesehatan. Nah, itulah manfaat sistem pengukuran. Ya. Terus untuk perdagangan yang fair dan proteksi konsumen. Tenaga kerja, proses produksi, jaminan kualitas produk, efisiensi energi, konservasi lingkungan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita pelajari pengukuran. Ya. Ini sebelah kiri ada Mistar, di sini ada Six Sigma. Berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh penerjun untuk mencapai tanah? Ini ada namanya stopwatch, ya. Kita di atas kapal pun ada namanya waktu, ya kan. Kita cek. Biasanya kapal kita berangkat 1 hour notice, terus pandu naik, terus beginning of sea voyage. Nah, itu dihitung waktunya. Untuk apa ngitung waktu? Untuk menghitung pemakaian bahan bakar ketika manovering. Ya.
Jadi waktu pun dibutuhkan ya untuk menghitung waktunya. Nah, ini alat ukur panjang ya. Sini ada meteran, ada mista penggaris, di tengahnya ada six, jangka sorong kalau kita bilang. Di sini ada mikrometer, ya. Ada nanti dial, ada deflection, mistar penggaris. Nah, ya. Dari beberapa jenis mistar yang sering digunakan, antara lain stick meter memiliki panjang 1 meter dan memiliki skala desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kalian lihat juga di penggaris itu, ya kan? Ada inci nggak? Nah, biasanya di mistar itu di baliknya itu ada inch. Misalnya sisi muka depannya ini meteran internasional ya. Nah, biasanya di baliknya itu ukurnya menggunakan inci. 1 inci itu berapa meter? Buat teman-teman ada yang tahu 1 inci berapa meter? Kalian cari tahu ya. 1 inci berapa meter? Kalian catat. Sehingga nanti kalau di order sama chief engineer atau masinis satu suruh ngecek pipa ya kan, pipa itu berapa inci ya kan. Nah, sedangkan di start kita tidak ada inci, adanya meter. Jadi kita harus tahu. Nah, ini jangka sorong atau sigmat di atas kapal. Bagaimana cara mengukurnya? Untuk apa aja pengukurannya ya kan? Oh, kalau yang ini untuk mengukur dimensi luar, kalau yang atasnya ini untuk mengukur dimensi dalam, terus kaki yang panjangnya ini untuk mengukur kedalaman, terus cara membacanya bagaimana. Ini ada keterangannya ya. Kalian pelajari pelan-pelan, mungkin yang belum bisa baca, yang sudah bisa membaca sigmat, alhamdulillah ya. Nah, ini cara membaca skala jangka sorong. Ini berapa hasilnya? Kalian kan ini ya. Karena kalian akan temukan di atas kapal ada sigmat sambil jaga iseng ya kan. Oh ini cara membaca skala jangka sorong. Nah, ini contoh-contohnya banyak ini ya. Ini contoh-contohnya banyak. Kalian pelan-pelan kalian pelajari. Nah, ini kakinya ini untuk mengukur kedalaman atau deep measure ya. Kalau teman-teman mungkin di kapal-kapal surser untuk ngecek daripada kondisi buah spamnya apanya menggunakan deep measure. Terus mikrometer dan kalian juga kenapa mikro ya kan? Karena untuk mengukur yang kecil-kecil, tipis-tipis. Kalau cek plat apa, di skalanya lebih ini lagi ya, skala terkecil 0,5 meter. Kalian cara bacanya bagaimana ya? Ininya ya kan, ini cara bekerjanya, skala noniusnya. Ini aktual daripada mikrometer itu sendiri. Ya. Nah, cara membaca skala mikrometer stroke. Nah, ini contoh-contohnya. Ya. Nah, kalau disuruh mengukur oleh KKM, kasih mikrometer, nah, kalian harus sudah tahu. Ya. Mudah-mudahan sudah tahu semua. Nah, ini alat ukur timbangan. Ya kan? Raca pegas, raca dua lengan, neraca Ohaus ini yang menggunakan piringan, neraca elektronik, ini alat ukur waktu ya kan, stopwatch, jam pasir. Metode pengukuran langsung dan tidak langsung. Nah, ini pengukuran langsung ya, pengukuran langsung dan tidak langsung menggunakan ini. Terus metode defleksi dan nol. Kenapa kita kalau mengukur defleksi, perbandingan itu harus dinolkan dulu, ya? Nah, seperti defleksi, deflection apa pipi engkol, terus fall, apometer. Nah,
Itu harus dinolkan dulu, disamakan, nah baru kita ukur. Terus aspek-aspek sistem pengukuran. Ini skala milimeter, ini skala sentimeter, ya kan, milimeter lebih kecil, ada tulisannya kan. Lebih presisi, ya kan. Makin kecil, itu makin presisi dia punya ukurannya. Nah, ini mikrometer, ya kan. Akurasinya, ya kan. Makanya meteran-meteran itu, apalagi yang terbuat dari kayu, itu kan gampang berubah bentuk karena panas, karena cuaca ya. Makanya di standar internasional itu menggunakan platinum iridium. Dia tidak memuai dan tidak mengkerut ya ketika ada perubahan suhu. Apalagi di Eropa perubahan suhunya pun sangat ekstrim ya. Oke, akurasi melawan presisi. Presisi namun tidak akurat. Ya kan? Akurat namun tidak presisi. Akurat dan presisi ya. Jadi ketika semakin dia kecil, ini semakin akurat. Sama seperti sigmat kan. Dari milimeter, ada lagi di antara milimeternya itu diperkecil lagi. Sama dengan mikrometer. Semakin ukurannya semakin presisi. 0,0-nya terbaca. Aspek-aspek sistem ukuran. Jika baca-baca, ada rank, span, linearitasnya, non-linearitas, sensitivitas. Oh, itu deh kan? Mana ada ini? Aging. Tadi saya bilang Wirdon, umur daripada piston ringnya itu sudah berapa tahun. Kalau dia tidak terjadi kebalan, maka bagus. Error ya. Ini induk kunyit apa yang disuruh itu? Kalau tahu aku kalau untuk minum itu induk kunyit yang seperti air buat itu mah. Oke, ada yang mau ditanyakan dari hal ini? Dari pengukuran-pengukuran tadi, dial, entah apa ya. Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah. Nah, sekarang ini kita misalnya kalian disuruh oleh KKM suruh mengukur sebuah panjang ya kan, terjadi kesalahan. Nah, dia suruh orang lagi, satu orang kok beda gitu, yang satu mengukur hasilnya sekian, satu orang lagi oiler yang lain hasilnya sekian. Kenapa ya kan? Nah, ini kesalahan pengukuran yang sering kita lakukan tanpa kita rasakan gitu. Padahal ada kesalahan. Sebutkan kesalahan yang dilakukan oleh orang ini ketika mengukur panjang kayu yang dipegangnya. Nah, ini kesalahannya kita tidak pernah mengenolkan. Jadi antara garis yang ini, jadi sesuatu itu semua seperti mistar harus dari nol pengukurannya. Nah, sehingga hasilnya akan dapat. Ya. Kesalahan paralak, kesalahan pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat. Nah, gitu juga posisi mata misalnya dari atas, dari tengah, dari samping, kiri kanan pun hasilnya akan berbeda. Ya, ini namanya kesalahan paralaks. Ini kesalahan posisi awal pertama ini. Ya, dia tidak ukur dari nol. Terus kesalahan mata. Ya. Karena ketika kita melihat suatu garis antara orang yang dari tengah, dari samping, dari kiri kanan, dari atas berbeda. Dia punya kelihatannya. Nah, kesalahan penyimpangan. Ya, mungkin kita mengukur jarak, ya kan, nggak taunya harusnya lurus, tapi kita berbelok seperti kapal, ya kan, ada penyimpangan karena ombak, karena untuk menghindari sesuatu, sehingga pengukurannya yang harusnya lurus tidak sama dengan hasil
Ketidakpastian, tadi kesalahan pengurangan ketidakpastian. Nah, ini udah rumus-rumus ketidakpastian ya. Oke, mungkin tentang konversi energi cukup hari ini. Mungkin ada yang bertanyakan, kawan-kawan, ada yang tidak paham dari konversi energi ini? Enggak ada, Pak. Jadi basicnya ya, di atas kapal kalian akan temukan konversi energi itu apa aja, ya kan? Minimal kalian sudah paham. Oh, kalau perubahan panas menjadi di mesin itu perubahan panas, energi panas menjadi energi mekanik, energi elektrik menjadi energi mekanik. Ya, perubahan-perubahan itu secara dasar kalian sudah paham. Terus cara menggunakan mistar, menggunakan sigma, meter, ukur dial, alignment mesin, ya kan, supaya lurus, ya kan. Itu kan ada pengukuran-pengukurannya, bukan dial ya. Biasakan dial itu harus ke 0 semuanya. Oke ya. Itu aja pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan saya di gelombang frekuensi yang sama. Nah, sebelum kita akhiri, kita foto dulu bersama untuk bukti bahwa melakukan kegiatan belajar mengajar. Maaf, Pak. Yang absennya, Pak, bagaimana? Oh ya, nanti absennya setelah ini, lupa saya. Oke, sebentar. Oh, iya. Oke ya. Mas Agus Pian agak gelap itu. Ya, Pak. Oke, 1, 2, 3. Bentar. 1, 2. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya ucapkan selamat siang dan kita berjumpa lagi nanti pelajaran-pelajaran. Jika pelajaran ini ada yang kalian mau tanyakan, silakan ya lewat WA, kalian japri saya. Oke, nanti pun video akan saya kirimkan YouTube dari hasil pelajaran ini, bisa disimpan kalian. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian dapat ilmu yang lain dari saya. Kita diskusi tentang pelajaran semua ya. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.